hal-hal atau informasi terkait kegiatan kerja atau program kerja NKKS Kota Banjarbaru, dan selanjutnya adalah hal-hal lain yang dirasa perlu. Pada kesempatan pertama ini, selanjutnya kita mulai saja NKKS Kota Banjarbaru yang saya hormati, yang mewakili dari MA, kemudian yang berhormati Bapak Ibu Kepala SMA MA se-Banjarbaru. Marilah kita bersama-sama mengucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kita memperbanyak membaca alhamdulillah. Dengan membaca alhamdulillah ini mudah-mudahan kita diberi ditambahkan nikmat sehat kita. Kemudian kita juga mengucapkan selawat salam kepada pribadi kita Nabi Muhammad SAW dengan kita berbanyak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang menghormati, yang pertama mungkin akan ada pas ya, penilaian akhir semester ya, yang mungkin di awal ini sudah tanggal 28 atau tanggal 1 nanti Desember ya, tergantung sekolah. Dan itu karena kita sekarang ini ada kemerdekaan yang menentukan itu, yang penting asal jangan melenceng daripada jadwal dan waktu ya, untuk kegiatan pas itu. Dan kemudian untuk pas itu nanti ya otomatis pengawas pembina akan monitoring ya. Nah, untuk monitoring ini kami serahkan kepada pengawas pembina masing-masing yang datang, kapan waktunya dan apabila dia datang itu nanti ya mungkin bisa koordinasi dengan pengawas pembina. Kebetulan pengawas pembina ada Bu Herli dan ada Bu Nizar. Jadi kalau untuk binaan Run mungkin nanti akan ngobrol. Saya ke KKS ini kemarin hasil rapat musyawarah ke pengawas ya provinsi ini khusus untuk SMA ya, khusus untuk SMA mulai tanggal 15 November sampai dengan 15 Januari itu hasil keputusan rapat. Namun kemarin ada edaran dari Korwas provinsi itu sampai dengan 10 Januari. Tapi tidak masalah, kemarin ulun sudah mengulang jadwal, baru keluar edaran dari Korwas. Ini masalah ada yang tanggal 11 dan 12 itu tadi. Nah, itu jadwal ulun share di grup ya, grup NKKS Kota Banjarbaru. Nah, adapun yang tidak sekolah yang tidak termasuk di dalam jadwal itu yang sama-sama kita hormati dan kita harapkan Bapak Koordinator Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pengurus NKKS Kota Banjarbaru serta rekan-rekan para kepala sekolah
yang tentunya nantinya hasilnya itu kan akan dicantumkan, dimuat dalam rapor dan bukan cuma nilai pasnya saja nanti yang ditampilkan, akan tetapi kan itu merupakan hasil pengolahan dari nilai-nilai yang sebelumnya sehingga nanti menjadi nilai rapor. Oleh karena itu sebelumnya ini kita perlu juga menyampaikan dengan kawan-kawan supaya menyimpulkan nilai-nilai yang diserahkan. Kalau umpamanya ada yang belum tak ulah nilainya, atau boleh jadi tugas anak kalau sempat memeriksa lagi. Nah, ini pokoknya jangan sampai nanti yang muncul itu cuma nilai pas akhir itu aja lagi. Jadi menyangkut pas tadi. Kemudian yang lain, kalau yang kelas 10 pastikan buku induknya terisi semua soal. Karena sebentar lagi kan ada dapatnya, datanya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Pak Mahfudin sebagai Kepala Pengawas SMK Kota Banjarbaru. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah Kota Banjarbaru. Pertama, marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di tempat ini dalam kegiatan RKKS SMA Kota Banjarbaru bulan November. Salawat dan salam paling kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ini saya selalu saya sampaikan. Jadi artinya bahwa dalam setiap kegiatan misalnya Bapak dan Ibu kepala sekolah baik yang di SMA maupun yang di MA, kalau mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya ada BIMTEK, workshop dan sebagainya, hasilnya itu boleh kok di-share di RKKS Provinsi Kota Banjarbaru ini, agar artinya bahwa kita juga belajar walaupun tidak ikut kegiatan di sana. Nanti mungkin Bu Sumini, Pak Nisa juga akan menyampaikan hal itu. Jadi MA juga sama Pak, jadi sudah dengan kita. Nah, kemudian kita sebenarnya punya kepala sekolah yang inspiratif dan inovatif, tapi sebenarnya kok kita tidak terinspirasi ya Bapak dan Ibu, atau tidak belum mengikuti gerakan beliau. Nah, saya baru saja mengikuti pembekalan narasumber berbagi praktek baik. Jadi jangan dikatakan Pak saya orang hebat, saya baru belajar juga. Artinya begini, kita ini sebagai kepala sekolah pasti sudah berbagi praktek baik. Gak usah jauh-jauh dulu, praktek baik yang kita laksanakan di sekolah dulu. Jadi gak usah kita nanti jadi langsung keluar kemana-mana tapi sekolah kita berantakan. Urus jadi sekolah kita di dalam. Nah, kapasitas kita sebagai kepala sekolah tentu yang pertama adalah manajerial. Jadi kita nggak ngurusin pembelajaran di dalam kelas, enggak ya, tetapi bagaimana mempersiapkan guru-guru kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, ataupun memberikan kebijakan-kebijakan agar kegiatan pembelajaran itu atau proses belajar mengajar atau kegiatan belajar itu bisa berjalan semuanya, dan akhirnya guru tidak memiliki kesulitan dalam menjalankan atau dalam mengajar di dalam kelas ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mulai sekarang saya yakin Bapak dan Ibu tadi seperti dikatakan Pak Anwar, sekolah itu punya trademark sendiri ya, brand sendiri ya, punya keunggulan sendiri. Nah, itulah yang harus Bapak dan Ibu share ke kami. Nah, mungkin kita semuanya sudah mengajak Bapak dan Ibu, kita harus terus belajar, kita harus terus meningkatkan kompetensi kita sebagai kepala sekolah. Belajar tidak hanya melulu melalui kegiatan IKT dan sebagainya. Sekarang ini banyak sekali kok webinar ataupun segala kegiatan yang dilaksanakan secara daring, ataupun kita belajar dari teman dekat, teman di sebelahnya. Misalnya namanya memotivasi Bapak Ibu gurunya untuk mengikuti kegiatan tersebut, untuk ya Pak Indra untuk sharing ilmu-ilmunya dia. Gak usah jauh-jauh, gak usah kemana-mana, ke RKKS Kota Banjarbaru aja gitu ya. Nah, tadi berhubungan dengan kurikulum mereka, jadi sebenarnya selain sekolah penggerak, ini saya mendapat arahan dari mesti menjalankan sekolah kurikulum mereka.
Tapi yang paling penting adalah prinsip-prinsip kurikulum yang dijalankan. Pertama, misalnya pembelajaran itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan dan pencapaian peserta didik. Jadi mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Nah, ini Bapak dan Ibu kita bisa mulai dengan asesmen. Melaksanakan Bapak Ibu asesmen diagnostik ya. Paling yang dilaksanakan kognitif ya Bapak Ibu ya. Nah, literasi, numerasi, karakternya Pak belum ya. Nah, jadi ada kognitif dan profil pelajar Pancasila ya. Kalau untuk karakter sekarang namanya profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sih hampir sama aja ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong dan berpendidikan global. Itu ada ciri karakter. Tapi nanti gaya pembelajarannya atau model pembelajarannya Bapak Ibu bisa menerapkan dengan PBL, ya, problem based learning, atau project based learning, atau pembelajaran saintifik. Nah, itu guru perlu memfasilitasi kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, ini mulai sekarang. Jadi penilaian LKPD itu bisa lembar kerja peserta didik itu kan nanti mau bikin, misalnya dia mau bikin mempelajari tentang virus, maka dia harus membuat anak itu bisa cerita virus. Nah, dari situ dibuat LKPD. Penilaian itu Bapak dan Ibu itu sudah menjadi penilaian formatif, sehingga KKM 80 itu bisa tercapai. Jadi nggak mesti ulangan yang garis sebagainya. Nah, kemudian bisa juga esai atau penilaian esainya bukan berdasar salahnya, tapi dilihat kita menggunakan rubrik. Dia itu nanti sudah mencapai bisa menjawab berapa soal. Nah, itu nanti ada kemampuan yang dikatakan sebagai cakap, baru berkembang dan sebagainya. Bapak dan Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu sudah membuka yang namanya rapor pendidikan. Sudah ya Bapak dan Ibu, baru namanya rapor mutu ya Pak ya. Sekarang rapor pendidikan yang hasil dari AKM, Asesmen Nasional. Bapak Ibu, informasi dari Dinas Pendidikan yang kami ikuti beberapa waktu yang lalu. Pertama, mungkin dikatakan dengan penyusunan SKP ternyata tidak ada perubahan di dalam peraturannya, sehingga kemarin kita tertarik mundur. SKP tersusun nanti kita menyusun kembali 2022. Seharusnya SKP 2022 itu disusun paling lambat 31 Januari 2022. Tapi karena ada perubahan peraturan yang belum tersampaikan sebelumnya, maka ini nanti akan kita harus menyusun tarik mundur. Kita membuat SKP per Januari 2022 untuk ASN ya Pak ya, untuk ASN. Itu jadi nanti ada formatnya yang harus bisa kita sudah menggunakan untuk ASN, kita menggunakan aplikasi API. Jadi di situ semuanya terang. Jadi ada guru yang minta tanda tangan tentang kehadiran, saya nggak mau langsung tanda tangan dia. Kehadiran keterlambatan itu diakumulasi. Akumulasi 7,5 jam itu dianggap 1 hari tanpa keterangan. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركعنا وسجودنا وقولنا وقدرنا وقصانا وتنصرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منكم.